Halo guys, selamat kembali di channel GKS Study. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai banjir gitu ya di Sumatera. Ya, sebelum itu saya turut berduka gitu ya atas kehilangannya dan ya materialnya yang terbawa oleh banjir gitu ya. Nah, oke, langsung saja setelah turut berduka tadi kini kita goreng gitu apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Katanya badai siklon gitu. Ada siklon yang mengarah ke Sumatera terus membawa semua awan-awan, terus hujan deras deh jadinya. Nah, sebenarnya sebelum itu bisa diprediksi juga ya, atau bisa dianalisa kenapa siklonnya tuh mengarah ke Sumatera. Kenapa nggak ke arah ke lain-lainnya gitu ya. Nah, karena di Sumatera ini banyak sawit. Nah, sawit itu bukan jenis pohon yang apa ya, atau jenis tumbuhan yang memproduksi banyak oksigen dan menyerap banyak karbon. Itu enggak seperti itu. Malah sumbangsinya sawit untuk memproduksi oksigen tuh kecil sekali gitu ya. Dan malah fun fact-nya sawit itu juga menyumbangkan karbon dioksida loh gitu ya, secara nggak langsung. Ya karena proses pembuatan buah sawit itu sendiri pakai apa gitu, pakai apa ayo. Masa pakai otot? Kalau pakai otot ya boleh, silahkan gitu ya, kan pakai mesin juga. Jadi sawit juga menyumbang karbon secara nggak langsung gitu ya, karena untuk kita butuh minyak gorengnya gitu. Proses pembuatan buah sawit jadi minyak goreng ya menyumbang berapa banyak karbon gitu ya. Nah itu ya Pak Prabowo itu sudah saya jelaskan mengapa sawit itu berbeda, walaupun memang pohon Pak Prabowo. Ya apa perlu saya buka kelas untuk private ya, supaya private dengan Pak Prabowo aja gitu, tapi diam-diam gitu ya, nanti kamu malu gitu. Nah gitu ya, saya bukan dari perhutanan gitu juga sudah tahu bahwa sawit itu tidak bagus lah untuk lingkungan gitu ya. Saya dari arsitek loh Pak Prabowo. Nah, bisa berpikir analisis dan kritis ya sampai sebegitunya buat alam gitu ya. Jadi ya bagaimana gitu ya. Ini saya kasih saran ke Skinny Indonesia 24 gitu ya. Kalau Pak Prabowo mencalonkan jadi calon presiden lagi gitu ya, nanti ada rap battle of presidency, harus ada liriknya loh. Pak Prabowo itu pernah mengucapkan sawit itu pohon juga punya daun gitu ya, jadi nggak apa-apa gitu. Nah itu harus ada di dalam liriknya ya, Skinny Indonesian 24. Saya sangat menantikan itu akan terjadi gitu ya. Jadi bagaimana elektabilitas Pak Prabowo. Oke, kita ke analisa selanjutnya lagi ya, mengapa bisa ini siklonnya itu mengarah ke Sumatera. Apakah ada lempar dadu, ada apakah ini pilihan oleh para dewa, apakah ini sudah direncanakan dewa? Tidak, ini direncanakan oleh alam gitu ya, alam sendiri yang menentukan itu. Karena apa? Karena di Sumatera banyak sawit jadi panas. Nah selain sawit ini menyumbang karbon ya, karbon dioksida ya, dia menyumbang itu juga panas gitu ya, jadi panas sehingga udara panas ke atas gitu ya. Nah pas udara panas ke atas itu pasti ada yang harus digantikan di bawahnya kan. Nah siklon inilah pengganti yang ini, kekosongan, kehampaan yang panas tersebut ciptakan gitu ya. Jadi panas itu ditarik ke atas, terus ya seperti inilah. Nah, gini. Nah, motionnya seperti itu, kalian tahu kan? Seperti kalian main apa itu? Nah, motion pergerakan udaranya seperti itu ya. Jadi kebetulan dari Filipina itu siklonnya ya kebetulan dekat kan, relatif dekat lah, jadi makanya dia tertarik. Nah tertarik terus membawa banyak awan juga, makanya jadi hujan seperti itu ya. Nah itu sudah bisa diprediksi semuanya, analisanya sudah diprediksi gitu ya. Kalau saya menjadi apa ya, saya kan bukan siapa-siapa ya, cuma masyarakat yang pengangguran. Misalnya kalau saya kerja di mana gitu, BMKG lah misalnya gitu ya, mungkin ya saya akan analisa seperti itu gitu. Tapi saya kan nggak punya data valid, baru kali ini aja gitu.
data-datanya yang saya lihat itu yang historical gitu, secara historis gitu ya, bukan secara real time-nya yang saya lihat. Begitu ya, itu analisa secara historis saja, secara yang sudah ada, makanya bisa terjadi banjir seperti itu. Nah, dan ini disebut ya bencana kan oleh manusia gitu. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya ini bukan bencana lah, ini mekanisme keseimbangan alam ya. Karena dia melihat Sumatera ini panas gitu ya. Dan ya kebetulan siklon itu dekat dan tertarik kan secara tidak langsung gitu ya. Panas kan di situ. Makanya bumi itu tahu. Bumi itu mengerti. Bumi itu menyayangi kita yang ada tinggal di dalam-dalamnya itu. Makanya dia dinginkannya dengan hujan lah. Hujan yang banyak karena bumi sendiri sudah deteksi nih terlalu panas sekali gitu, seperti terbakar. Coba kepala kalian dijemur matahari deh secara langsung dan lama gitu. Pasti kalian akan secara tidak langsung akan mau apa ya? Mau mendinginkan kepala kalian dengan menyiram air gitu kan. Sama seperti bumi gitu ya. Ya sekali lagi itu adalah mekanisme balance ya. Itu bukan bencana sih. Bukan bencana nasional, itu betul juga. Tapi di situ ada politiknya lagi ya. Politiknya kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, nah itu banyak tuh yang kena tuh. Semua perizinan sawit mungkin akan dibekukan ya. Dan dicari dalangnya siapa. Tapi Pak Prabowo nggak mau melakukannya. Dia melindungi seorang. Lagi-lagi di sini Pak Prabowo mencatat sebuah sejarah lagi yang mengerikan ya. Mungkin tidak semengerikan 98 atau 99 atau 00, tapi sama aja mengerikannya ya. Banyak yang meninggal, korban. Nah, kita nggak tahu yang luka-luka itu sembuh nggak sih? Atau sudah terdaftar luka-luka 700 orang, tahu-tahu ada yang mati lah gitu ya, karena lukanya parah sekali gitu. Nah, saya juga nggak tahu bagaimana datanya. Nah, tapi di sini bisa dibilang ini adalah bisa dibawa lagi isunya gitu ya ke mungkin debat pilpres selanjutnya gitu ya. Nah, itu bisa mungkin kita nggak kaget lagi kalau Pak Prabowo akan terdiam oleh lawan debatnya nanti gitu ya, karena pasti sawit ini diangkat lagi isunya. Semoga saja kepemimpinannya Jokowi juga sudah hilang ya saat itu ya. Nah, semoga aja gitu ya. Karena saya rasa saat ini masih Jokowi lah memimpinnya. Prabowo rasa Jokowi lah gitu. Seperti itulah saya bilang. Sekali lagi buktikan lah kalau saya salah gitu ya. Kalau ya Prabowo, kalau Jokowi gitu. Tapi yang saya rasakan ini Prabowo rasa Jokowi gitu ya. Ya, buktikan lah kalau saya salah. Prabowo. Nah, oke, begitu saja video kali ini. Mungkin saya nggak mau bahas-bahas yang pencitraan itu ya, seperti orang yang mengangkat sekarung beras gitu ya, kelihatannya berat sekali gitu ya. Itu cuma 9 kilo, seberat itu, mukanya semasam itu, sekasihan itu. Tai lah, kalau bisa saya ada di lokasi sana, saya tempeleng sih dia sih, biar keren aja gitu. Biar terwakili semuanya gitu, rakyat Indonesia ada yang mewakili gitu. Saya tempeleng dia di tempat itu. Terus ada lagi yang nunjuk pakai rompi anti peluru. Kalau saya ada di situ, saya tembak dia gitu ya, tembak pakai sniper gitu ya. Walaupun saya nggak punya sniper ya saya tembak gitu, karena beliau sudah capek-capek menggunakan rompi. Kalau tidak digunakan secara proper untuk apa gitu ya. Jadi saya tembak. Saya menghargai usaha dia pakai rompi anti peluru gitu ya. Itu cara saya. Bagaimana cara kamu? Tulis di kolom komentar gitu lah ya. Nah, saya nggak mau bahas itu ya. Tapi saya juga salut juga. Ada juga pencitraan yang dilakukan dengan baik dan benar. Yaitu Ferry Irwandi gitu. Walaupun memang pencitraannya ini sudah baik gitu ya. Jadi sudah nggak bisa dibilang pencitraan lagi. Memang dia sudah berbuat baik. Tidak ada yang namanya kalimat pencitraan lagi gitu ya. Karena pencitraan itu sudah stigmanya jelek gitu ya. Memperbaiki citra aja yang buruk gitu ya. Nah, kalau Ferry Irwandi ini sudah oke lah dari awal. Mau diperbaiki apanya lagi. Memang niat dia baik
gitu loh. Tapi sekali lagi di mana itu dia melakukan kebaikan pasti eh, apa ya, seharusnya nggak usah dikasih tahu gitu ya dia dapatnya seberapa gitu. Tapi patut patut juga dia kasih tahu. Kalau dia nggak kasih tahu salah, kasih tahu juga bisa jadi salah. Karena apa? Karena bisa dimanfaatkan oleh perpajakan gitu ya. Nanti dia mengundang jenderal pajak atau orang-orang pajak gitu ya. Ini 10 miliar ini harus dipotong pajaknya, mana pajaknya gitu. Nanti Ferry Iwandi kena lagi gitu ya. Padahal dia tuh baik. Nah, bisa jadi ya itu analisa saya saja gitu. Semoga salah analisa analisa saya. Ya karena orang pajak tuh bangsat juga gitu lah ya. Ya Purbaya harus inilah, saya dukung Purbaya tuh ganti semua orang pajak itu ganti jadi SGS ya, yang dari luar negeri itu. Nah, kita sewa jasa joki joki ini, joki DPR anjing. Parah loh, sampai DPR atau perpajakan cukai itu dijoki kan, itu bagaimana ceritanya. Saya juga mau dong Dota 2 saya dijoki kan sampai jadi ancient lah, rank ancient gitu ya. Nah oke guys, sampai di sini saja lah videonya. Semoga video ini menghibur dan sedikit menginformasi. Seperti biasa guys, today out.